Makanya kalau di puncak saya mengatakan pada teman-teman, kegiatan pariwisata itu dari mulai sejadah sampai harap jadah itu akan terjadi. Kalau sekarang tidak ada imigran, tidak mungkin terjadi kawin kontrak. Udara sejuk wilayah Cisarua, Bogor, Jawa Barat tidak hanya mengundang wisatawan lokal datang berkunjung di akhir pekan. Keindahan alam kawasan yang akrab disebut puncak ini juga tersohor hingga negara-negara di kawasan Timur Tengah. Bahkan kunjungan wisatawan dan imigran asal Timur Tengah membuat roda perekonomian kawasan Cisarua terus berputar. Benarkah praktik kawin kontrak antara perempuan lokal dengan wisatawan asing masih terjadi di puncak? Dan seperti apa warga menjaga kearifan nilai mereka agar tidak luntur oleh budaya pendatang? Berikut penelusuran tim Realitas. Sejak tahun 1980-an, kawasan puncak di Bogor, Jawa Barat telah tersohor hingga ke daratan Timur Tengah. Udara sejuk dan pemandangan alam yang indah menjadi satu kemewahan bagi bangsa Arab yang tidak mereka dapati di negara mereka. Para turis ini menyebut kawasan puncak dengan sebutan Jabal Al-Jannah, yang artinya Gunung Surga. Maka dia kejak ke Indonesia, udah enakan di Jakarta di puncak. Soalnya Jakarta lebih panas, kalau di puncak katanya lebih dingin lagi. Jadi enaknya di sini. Berapa hari dia di sini? Kemana aja? Wakalan kam yaum hiji. أنا لي 5 يوم. 5 يوم. لا, di Indonesia kam ayo. 20 يوم. 20 hari. 20 hari. Iya. Kemana aja? Wen entah mungkin 10 20. لا اجلس 5 يوم جاكرتا. ايوه. جبل 6 يوم او 10 يوم. بالي اطلع بالي اجلس 3 يوم بالي. 3 يوم بالي. Kata dia di Jakarta 5 hari, terus di puncak 10 hari, di Bali 3 hari. Iya. Kenapa memilih Indonesia sebagai tujuan wisatanya? Wakalam ke Indonesia. Ini Indonesia كيف كويس ولا زي كلام وكلام كيف كويس؟ إندونيسيا 100 كويس، جو حلو، أخضر، كله طبيعة حلو، ناس كويس. يعني ليه أنت يجي إندونيسيا؟ إيه ليه؟ عشان نشوف هنا جو كيف. أيوة. بلد كويس عشان نشوف ناس. أنا ما في يجي إندونيسيا، أول مرة يجي إندونيسيا، شوف إندونيسيا كيف. Kata dia, Indonesia di sini bagus. Saya baru pertama kali ke sini. Ya, soalnya dia nggak tahu sebelumnya. Soalnya baru pertama kali ke sini. Ke Indonesia katanya bagus. 9 يوم 10 يوم ممكن. Kira-kira 10 hari. Kita bersama keluarga atau? Saya iji family wala sabab wala? لا سباق. Anak muda, ya bukan pemilik, sama temennya. Kawasan wisata puncak kini semakin kental dengan nuansa Timur Tengah, tepatnya di Warung Kaleng, Cisarua, atau yang lebih dikenal dengan Kampung Arab. Hampir seluruh bangunan bertuliskan huruf Arab, mulai dari papan nama rumah makan, toko, hingga gerai penukaran uang atau money changer. Kedatangan pelancong Timur Tengah semakin memperkuat roda perekonomian warga Cisarua. Alhamdulillah kalau masalah mempengaruhi dari segi ekonomi memang itu membantu buat wilayah hampir 75% atau 80% masyarakat di sini kebanyakan ke usaha dari orang turis itu. Kebanyakan sih kalau Timur Tengah itu ke kita ya wisata karena dia pilih di daerah saya itu karena hawanya enak, dingin,
dan fasilitas di kita itu memuaskan bagi mereka. Contohnya yang disebut fasilitas, villa-villa di kita itu dalamannya hampir sama kayak yang diinginkan di Saudi. Ada air panas, ada TV channel Saudi, dan warga kita ini di sini kebetulan hampir 95% bisa berbahasa Arab. Mungkin itu yang mereka betah di kita. Berkat fulus para pendatang, perputaran uang di wilayah Warung Kaleng rata-rata mencapai 1,8 miliar rupiah di masa liburan yang berkisar antara bulan Juni, Juli, dan November-Desember. Kalau dilihat dari jumlah villa pada saat tamu lagi ramai bulan Juni-Juli, biasanya November-Desember, itu kita ngelihat di villa yang di-booking oleh mereka, disewa oleh mereka, kebutuhan makan mereka, tapi untuk melihat berapa per villa pengeluarannya untuk makan dan rekreasi tamu itu sulit. Tapi saya dan teman-teman lebih banyak mengacu pada Moniceng. Moniceng itu maktab pertukaran uang real atau dolar yang ada di Warung Kaleng. Itu hampir 9 lokasi, dan saya pernah ngobrol dengan mereka, itu mereka rata-rata terjadi pertukaran rata-ratanya antara 400 juta sampai 500 juta per hari. Pertukarannya kalikan aja 12, berarti kan hampir 5M. Kita hampir rata-ratanya 1,8 M telah terjadi perputaran uang di Warung Kaleng. Para pelancong ternyata tidak hanya mendatangkan segepok rial, melainkan juga setumpuk permasalahan. Oknum turis asal Timur Tengah kerap diidentikan dengan praktik kawin siri yang sebelumnya kerap disebut kawin kontrak. Emang ada, kita nggak pungkiri, yang namanya Arab itu nggak sama kan. Ada yang nakal. Seandainya ada yang nakal itu kita nggak menyediakan, yang di sini itu nggak menyediakan. Itu adanya itu pendatang kebanyakan. Istilahnya kita mah jemput bola ya. Kita mah kadang udah kepila, anak buah kita kepila bawa tamu itu itipak mau ke taman safari, mau jalan-jalan, dia kadang udah ada ceweknya. Malah orang kita nggak tahu tuh, apalagi anak buah saya yang namanya Gayat nggak tahu udah ada cewek, nggak tahu dari mana. Perkawinan merupakan lembaga sakral yang mengatur perjanjian sepasang insan untuk membina kehidupan rumah tangga dan keturunan. Namun, apa yang terjadi jika konsep kesakralan perkawinan berubah arah? Tidak hanya dimanipulasi sebagai kesenangan fisik semata, namun juga syarat kepentingan ekonomi. Realitas segera kembali. Prostitusi berkedok kawin siri, itulah imbas yang harus dibayar warga lokal karena adanya permintaan dari oknum wisatawan. Di 1 dekade terakhir, istilah kawin kontrak lebih populer. Oknum pendatang asal Timur Tengah menikahi perempuan lokal dengan mahar tertentu. Namun, janji suci di hadapan penghulu itu hanya bertahan selama mereka tinggal di kawasan puncak. Sepulang mereka ke negara masing-masing, perjanjian pernikahan itu menguap begitu saja. Meski pengurus warga Cisarua telah melarang praktek sejenis, ternyata kawin kontrak kini berganti rupa menjadi praktik kawin siri. Menurut penelusuran realitas, gadis pribumi yang menjalin hubungan dengan pendatang asal Timur Tengah itu datang dari daerah-daerah tetangga, seperti Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat. Ada sih yang ngekos, tapi kita itu yang ngekos hampir kita istilahnya yang ngekos itu kayaknya pemain-pemain lama, Mbak. Jadi dia udah tahu timingnya, wah mau rame Arab nih. Dia langsung datang ke sini kan, pasti datang. Karena dihubungi juga sama orang Arab itu. Kadang orang Arab itu udah punya hubungan masing-masing sama cewek-cewek itu. Yang jelas warga kita itu nggak menyediakan cewek-cewek. Seandainya ada cewek itu pendatang, Mbak. Jauh dari pendatang dari Cianjur, Sukabumi. Yang memanfaatkan. Yang jelas warga di kita, Warung Kaleng, nggak menyediakan masalah cewek-cewek nakal gitu. Cuma nikah, cuman jarang ada yang mau paling lama juga 2 minggu. Ya nikah
biasa. Nikah pakai wali? Iya, nikah kontrak. Tadi ada buku nikah? Enggak, cuma kertas doang. Sama misalnya kakak nikah. Kayak kawin siri? Kawin siri ada gitu. ulamanya gitu? Cuman untuk berapa hari gitu, di situ di kontrak kan aku misalnya nikah sama kakak cuma untuk 2 minggu. Udah 2 minggu misalnya dia mau balik lagi ke Saudi, baru udah ditolak. Ada temennya? Banyak di kosan mah banyak. Banyak? Ya ada yang suka RI, ada yang suka kita. Terus kenapa mau kerja? Hah? Kenapa kerja? Iya kakak, aku mau bayar kosan. Tapi biasanya enggak, aku emang kerja di toko. Di sini di Cisarua. Mana belum sambilan? Iya ini karena belum dapat Nggak ada. takut itu ketemu orang kenal? Nggak takut? Yang dilihat-lihat dulu dong. Jadi kayak tadi kan tetap belakang. Tapi kan aku bukan asli orang sini. Jadi Aku orang Cianjur aslinya. kalau misalkan gue punya teman Arab, gue punya teman Arab. Teman ada yang mau kayak Banyak. banyak. Tapi kan biasanya kebanyakan yang cewek dower. Kalau ngambil dari sana, nanti yang ada masalah. Kecuali emang dia tahunya sendiri. Ngambil dari sana gimana? Maksudnya cewek cowok dower gitu. Kan di sini banyak yang dower. Dower lah. Jadi keliling-keliling lah kita nyamperin ontak ke pila-pila. Istilahnya yang nonton. Jadi semacam kakaknya ontak. Aku yang nyamperin. Kira-kira berapa sih itu? Enggak, kira-kira aja misalnya sebulan. Sebulan tergantung ceweknya. Iya maksudnya dari harga berapa ke harga berapa? Nggak tahu sih kalau masalah itu. Ya kan kita biar masyarakat aja. Ya mungkin sekarang dia Ada 10. Lebih. Iya. Sekarang 1 bulan. Cewek di sana cewek cantik yang di mobil dower yang cari ontak di mobil aja bisa nyampe 1 juta sehari. Kadang nggak sehari kan, kadang 3 jam 4 jam. Sekarang itu di situ dia bisa beli cari lagi ontak. Sekarang sehari 1 juta. Yang mending mereka kan sekarang cewek sini kan udah tahu duit. Jadi mendingan harian dong ketimbang kawin gitu. Kalau mereka makanya kalau misalnya cari mendingan nggak usah rese, nggak usah ngeliat tampang, nggak usah ini. Kalau asalkan dia mau bener udah. Bisa seperti itu, bisa enggak. Tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang mana. Ya sebenarnya kawin kontrak itu kan kalau kita mau ini kan sebenarnya tidak ada aturan kawin kontrak. Gitu. Ya ada kemungkinan ke arah prostitusi atau ke arah ya supaya tidak terlalu kelihatan teuing meureun gitu. Akhirnya dengan modus kawin kontrak seperti itu. Kemiskinan lagi-lagi menjadi alasan para perempuan ini rela berburu pelancong asal Timur Tengah. Banyak yang beranggapan menikah dengan orang Arab sekalipun kelak akan diceraikan adalah jalan pintas mendulang rupiah. Para pendatang asal Timur Tengah di Puncak Jawa Barat berbaur antara wisatawan murni dan imigran. Para imigran memilih Puncak karena lokasinya yang strategis dengan Christmas Island, Australia, tempat idaman mereka mencari suaka. Namun, keberadaan imigran kerap meresahkan warga sekitar. Seperti apa pemerintah daerah mengaturnya? Realitas segera kembali. Selain digemari wisatawan, kawasan Cisarua Bogor, Jawa Barat ini juga menjadi pilihan favorit para imigran gelap asal Timur Tengah. Kaum imigran ini umumnya berasal dari negara-negara konflik seperti Pakistan, Afghanistan, dan Irak. Sejak pertengahan tahun 2013 hingga awal 2014, Dinas Imigrasi Bogor, Jawa Barat mendata ada sebanyak 738 imigran ilegal yang tinggal di Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Tak jarang, oknum imigran ini membuat warga tak nyaman, bahkan kerap memancing keributan. Yang pertama mungkin dari sopan santun.
sopan santun. Karena kan kalau warga di sini masalah sopan santun itu kan masih sampai saat ini juga masih terjaga ya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, untuk masalah sopan santun itu mungkin sudah menjadi adat ataupun kebiasaan. Tetapi dengan imigran tersebut, adanya ke wilayah kita itu sopan santun itu waktu pertama datang ke sini benar-benar tidak ada kepada warga masyarakat kita di sini. Makanya di situ sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga ada berbagai kasus. Iya, emang betul seperti itu. Ya itulah yang disebut merugikan masyarakat saya sendiri itu seperti itu. Misalkan dia siang mah tidur, terus kalau malam mah dia jalan kemana aja, ibaratnya semaunya dia aja. Makanya yang saya bilang tadi, saya setuju imigran ini nggak ada di Desa Batu Layang, sudah sangat setuju sekali gitu. Kalau pribadi saya gitu. Sebagian imigran tertutup dengan warga sekitar karena kendala bahasa. Namun imigran lain merasa nyaman dengan karakteristik orang Indonesia. Because in here people so good, and there's weather, everything traditional. They're so good people. So because we choose here to live, because we are safe in here. And do you have the other destination like maybe Australia or something? No, people come from Afghanistan and Pakistan for save their lives in here, and they want to go to Australia. But now the Australia's the way is closed, so because the people want to live here. How long you stay here? I am from 2011. 2011. Yes. Have you ever get trouble here with the people or? No. No, never. From since that time till now, nothing happened with me. No. Have you ever think like you want to go back to your country or just stay here? I don't know. It's depend on UNHCR. If they send us any country, after that, inshallah, I will choose to come here for visit at first. Keberadaan imigran asal Timur Tengah bagaikan bom waktu bagi warga Cisarua. Pengurus warga setempat kini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul akibat ketidakdisiplinan para imigran gelap. Yang jelas kalau kita mengharapkan ya, karena memang Puncak sudah sebagai tujuan wisata ya tetap sebagai tujuan wisata, baik itu dari domestik ataupun dari mancanegara. Hanya tinggal bagaimana kita membuat regulasi supaya keberadaan wisatawan itu lebih banyak atau lebih banyak membawa berkah daripada membawa musibah. Seperti itu. Pastinya kita harus kenceng, kita harus intens berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Karena kalau pemerintah daerah berdiri sendiri untuk menangani masalah wisatawan dari asing, ya kayaknya kita nanti melanggar undang-undang, karena kan itu kapasitas dari imigrasi. Jadi ya saya harapkan ya sesuai dengan surat yang sudah disampaikan oleh Bupati, kepinginnya ya Kabupaten Bogor zero imigran, wisatawan oke. Hanya tinggal bagaimana regulasi untuk meminimalisir dampak-dampak yang. Dominasi budaya Timur Tengah di Cisarua Puncak, Jawa Barat seharusnya tidak membuat warga lokal kehilangan identitas. Apalagi kini praktik kawin kontrak hanya menjadi sindrom Cinderella kompleks bagi perempuan penjajah cinta yang ingin mendapat uang instan. Pemerintah daerah punya pekerjaan rumah untuk menata industri pariwisata di Puncak. Namun sudah seharusnya warga juga membentengi diri untuk tetap menjaga kemurnian nilai tradisi. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.